Sampai tadi saya mergokin sendiri. Nayaka lagi dikeroyok, badannya sampai ditutupi sama kedebong pisang, tahu nggak, kulit pisang ditutup. Ketika kamu sendirian dikeroyok, walaupun kamu ahli bela diri, kamu jagoan, kamu pinter, kamu nggak akan menang. Dan begitu kamu ngelawan, kamu akan disalahkan sama orang-orang. Begitu yang udah terjadi dari dulu. Itu lu tahu kalau semalam Nayaka habis dikeroyok, berarti lu ada di situ semalam, berarti lu ikut ngeroyok. Sesi curhat. Tadi pagi aku berangkat nganterin Nayaka sekolah. Di jalan tuh aku ketemu sama segerombolan anak-anak SD mau berangkat sekolah. Sontak tiba-tiba aja aku ingat sama kejadian kemarin ba'da maghrib. Aku jalan sambil pelanin motor, sambil aku tanya sama Nayaka. Terus aku tanya sama Nayaka, ada nggak di sini salah satu anak atau anak yang ngeroyok kamu semalam? Nayaka sih, dia nunduk, dia takut buat ngomong. Sampai aku bilang, gak usah takut, kamu jujur aja sama mama. Ada nggak di sini anak yang ikut ngeroyok kamu semalam? Terus Nayaka bilang, ada. Langsung aku pinggirin motor, aku parkirin di depan mereka. Sambil aku nanya, siapa di sini yang semalam ikut ngeroyok Nayaka? Ayo ngaku. Mereka itu diem aja, nunduk kayak gitu, diem. Sampai aku tanya, ayo ngaku siapa? Kemudian ada salah satu anak yang jawab, bukan saya. Yang si itu yang yang ikut ngeroyok. Aku langsung jawab, aku langsung ngomong, itu lu tahu kalau semalam Nayaka dikeroyok? Berarti lu ada di situ semalam. Berarti lu bagian dari mereka, lu ikut ngeroyok. Sontak aku langsung spontan marah-marah di situ. Lu tuh udah pada gede. Nayaka itu masih kecil. Bayangin, mereka itu sekitaran kelas 4, 5, 6 SD. Udah gede-gede banget, udah tinggi-tinggi. Ba'da maghrib kemarin mereka ngeroyok Nayaka, kepergok sama aku. Aku bilang sama mereka, lu itu jarang-jarang sholat di situ. Nayaka itu setiap hari sholat di situ. Karena apa? Diajarin jadi anak soleh. Sedangkan lu jarang-jarang sholat di situ. Sekalipun sholat di situ cuman berisik, main-main. Lu keroyok Nayaka, itu namanya bullying. Udah gede ngeroyok, ngebully anak kecil. Hari gini masih bullying. Lu tuh pada anak pengajian. Ya, mereka cuman diem aja, nunduk sambil jalan. Terus aku ingetin mereka, awas lo ya, kalau sampai besok-besok gue liatin, gue denger, gue pergokin lu ngebully Nayaka lagi, bukan cuman gue aduin sama orang tua lu, tapi gue laporin sama polisi, lu tahu nggak? Terus Nayaka malah ngomong apa? Udah mah, kasihan, mereka jangan dimarahin. Cuman ada 3 orang kok di situ yang ikut ngeroyok semalam. Yang lainnya nggak salah. Nayaka itu pikirannya, tahu nggak? Sebaik itu. Sebenarnya Nayaka itu baik. Sepanjang perjalanan menuju sekolah, udahlah ya, mereka udah diingatin, udah dikasih peringatan. Aku pesen sama mereka, kasih tahu sama anak-anak yang lain, ke anak yang ikut ngeroyok itu, bilangin, Mama Nayaka bukan cuma asal ngomong, kalau sampai ada kejadian lagi kayak gitu, bukan cuma dilaporin sama orang tua mereka, tapi bakal dilaporin polisi. Mereka itu udah gede, udah kelas 4, 5, 6 SD. Nayaka baru kelas 2 SD pun umurnya baru 7 tahun. Kayak gitu ya kan. Sedangkan mereka itu anak-anak pengajian loh, mereka ngaji. Kan diajarin bukan di pengajian doang, di sekolahan doang. Sebenarnya guru ngaji pengajian itu nggak salah, pasti ngajarin yang benar, sekolahan itu pasti ngajarin yang benar. Cuman balik lagi ke anaknya, atau mungkin kadang aku juga kalau Nayaka ada salah itu pasti aku nyalahin diri sendiri. Didikan aku kurang, kayak gitu kan. Cuman kadang-kadang tuh yang nggak bisa dihindari ya ini, efek dampak dari lingkungan. Pokoknya intinya ya, itu udah aku kasih peringatin. Sepanjang jalan itu tuh Nayaka itu ngomong, "Ma, kasihan tahu nggak mereka dimarahin. Nanti AA takutnya anak-anak yang nggak ngikut ngeroyok AA, yang nggak ngikut nyabetin AA, yang nggak ngikut mukulin AA, mereka nanti jadi ikut mukulin AA, jadi ikut nyabetin AA." Nayaka bilang begitu. Juga bilang, terus takutnya nanti mereka ngadu ke mamahnya mereka. Nanti mamahnya mereka
datengin mama. Nayaka khawatir sama mamanya karena kejadian-kejadian lalu. Jadi kejadian lalu itu dampak kalian tuh nggak tahu, dampaknya panjang untuk psikologis anak, tahu gak? Termasuk psikologis orang tua. Belajarlah kalian psikologis, belajarlah kalian tentang otak. Jangan cuman ngerumpi. Anak gak perlu ditungguin ngaji, kalian nungguin cuman buat ngerumpi, nonton sinetron, nonton tiktokan yang joget-joget, gak nonton edukasi. Nangis lagi kan aku jadinya. Ya, saya sendiri pribadi, makanya saya gak suka ikut nongkrong-nongkrong. Walaupun Nayaka umurnya masih anak-anak, gak ikut nongkrong-nongkrong nungguin ngaji. Saya lebih pengen lebih banyak belajar menggunakan gadget nih, menggunakan HP nih untuk belajar, untuk edukasi, belajar psikologi, parenting, otak. Bahwa anak cowok itu, makanya kemarin-kemarin saya selalu mencoba mengerti. Ketika anak lelaki itu berantem, ketika Nayaka tato biru-biru, Nayaka ngadu, mama kepala A ditonjok, kepala A sampai diinjek, bla 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 bla. Saya selalu kembali mengedukasi sama Nayaka untuk sabar, untuk menghindar. Makanya sampai saya ikut ke Nayaka bela diri karena emang dia juga sih suka ikut olahraga. Tapi masih ada aja orang tua yang komplain. Udah tahu anak kayak gitu diikutin bela diri. Belajar makanya. Belajar ilmu otak, belajar psikologi. Jangan cuma nyuruh. Coba si Nayaka dibawa ke psikolog. Udah pernah kan? Aku tanyain ke psikolog. Psikolog bilang, aku tuh udah bener. Cara aku tuh udah bener. Berarti kalian yang terus komplain, yang belajar, jangan cuman nyalahin orang terus. Sampai pindahin Nayaka ngaji privat. Karena untuk menjaga ini, karena walaupun sekuat apapun mamanya ngajarin, nasehatin mamanya belajar, tapi kalau lingkungannya ya seperti itu, tau nggak, anak-anak pengajian yang udah gede-gede, udah perawan, nih saya lihat sendiri bahasanya mereka apa. Di depan anak kecil ngomong kayak begitu, anak pengajian tuh. Terus orang tuanya cuman kayak kejadian waktu itu, guru ngajinya kesenggol, nggak sengaja kesenggol. Guru ngajinya udah menerangkan, katanya udah menjelaskan. Nayaka itu nggak sengaja, namanya lagi pulang ngaji, anak-anak berbondong-bondong, dorong-dorongan pas mau salaman. Nayaka ikut-ikutan dong, kesikut. Itu perutnya gurunya yang lagi hamil. Aku pikir udah clear waktu itu kan, udah sekian lama, coba udah setahun lebih, mau 2 tahun. Sampai kemarin ada di hajatan tetangga di sini, ketemu lagi ibu-ibu, ya kita kangen, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata mindset kalian itu bilang Nayaka nonjok guru ngajinya, makanya berhenti ngaji di situ, pindah. Padahal katanya guru ngajinya itu udah sempet mengklarifikasi kalau itu tuh sebuah ketidaksengajaan, cuman kesenggol. Itulah akibatnya kalau kalian tuh kerjanya cuma ngerumpi doang. Aku mau tanya nih ya, sebagai ibu nih, sebagai sama-sama mama, kan kalian gak suka anaknya kesenggol dikit, kepukul, ketonjok sama Nayaka, gak suka. Diledekin sama Nayaka gak suka. Kalian paham gak? Bullying itu dari ngeledekin, dari caci maki. Nayaka itu sering diledek-ledekin. Kalian tahu gak? Nayaka itu marah. Nayaka tuh belum bisa mengontrol emosi karena dia itu masih anak-anak. Pada saat ngaji itu, terutama dulu, umurnya itu baru 5 tahun. Dia diledekin, dia gak suka, dia marah. Tapi terus-terusan diledekin. Saya juga terus-terusan mengedukasi untuk sabar. Kalian taunya cuman ketika Nayaka udah gak tahan, diledekin terus-terusan. Kadang saya ngeliat dengan mata kepala sendiri, Nayaka dipukul duluan. Kemudian Nayaka bales. Pemikiran kalian Nayaka lah yang galak, Nayaka lah yang konyol. Nayaka itu dari kecil dibully. Karena itulah makanya terekam sama otaknya dia. Dia dikerasin mulu sama orang, jadi dia juga berlaku keras sama orang. Aku ngerasa bersalah sama Nayaka ya. Aku tuh suka marahin dia kalau dia ngadu. Mama aku diniin. Dan sampai ada buktinya loh, dia biru gitu kan. Ini kenapa tonjok si ini, si Atuh? Oh ya udah, namanya anak cowok, berantem aja.
Itu hal biasa gitu, bercandanya berantem gitu, ya kan? Tapi begitu anak kalian yang nggak tahu kesenggol dikit aja nggak ada bekasnya, kalian ngadu ngeluh ke aku. Tolong ya bilangin sama Nayaka, jangan main fisik, sakit. Kemudian beberapa saat kemudian anak lo bercanda ngedorong anak orang sampai bocor kepala tuh anak kena paku. Diam kan lo. Kemudian ada lagi kejadian yang sampai Nayaka dimaki-maki, dimarahin di parkiran di depan gua, di depan mamanya. Sampai Nayaka udah berusaha membela tapi dia tuh merasa, kok gak ada yang percaya sama aku ya? Aku udah bilang, aku nggak begitu. Tanpa mau mendengarkan penjelasan Nayaka, aku miris banget tuh gak jadi orang tua. Gue balikin lagi ke kalian deh. Setelah untung aku tuh orangnya berpikirannya jernih ya. Aku minta walasnya, gurunya untuk interogasi lagi, untuk menyelidiki lagi secara detail. Ya aku kalau emang Nayaka salah ya aku terima, minta maaf. Ternyata Nayaka nggak salah. Nayaka cuma difitnah sama tuh anak, ya. Yang mengaku katanya kemaluannya ditendang sama Nayaka, padahal nggak ditendang. Cuman lagi main angkat-angkatan kaki, dia ngeloncatin kakinya Nayaka dan kena kemaluannya. Tapi sampai segitunya Nayaka dimarahin di parkiran. Terus lu bilang, coba si Nayaka ke psikolog, coba dicek ke psikolog, pakai BPJS juga bisa kok. Gue mampu, nggak usah pakai BPJS, gue mampu, gue langsung pakai aplikasi Halodoc. Waktu itu gue langsung cari psikolog dan gue nanya dan gue konsultasi. Nayaka tidak bermasalah. Mungkin kalian otaknya emak-emak yang bermasalah, merasa anaknya paling bener. Aku yang selalu diserang. Nayaka tuh khawatir, makanya dia sampai ngomong kayak tadi. Aku yang selalu diserang, selalu dijapri sama emak-emak ya, karena dianggapnya temperamen Nayaka nggak bagus, Nayaka tukang ngamuk. Ya, padahal kan aku mah selalu ngajarin sama Nayaka nggak akan ada asap galau, nggak ada api. Kalau si Nayaka sering ngadu-ngadu gini tuh aku selalu balikin ke Nayaka. Mungkin kamunya. Kalian begitu nggak sama anak kalian? Oh sabar tuh, terus aku tuh terus sabar, tau nggak? Aku belajar tentang otak, aku belajar tentang psikolog anak, psikolog diri sendiri. Kan aku kalau sekarang nggak sibuk nih, aku pengen kuliah lagi ngambil jurusan psikolog, tau gak? Pengen jadi psikolog aku nih sekarang. Pengen mengedukasi semua gitu, termasuk diri sendiri. Aku belajar, kalian juga belajar dong, please. Jangan cuma nyalain doang. Ya, dihianati, ditipu, dicaci, dimaki. Aku anggap upil. Karena aku mah udah bisa mengendalikan emosi, pikiran dengan akal sehat, jernih, ya kan. Tapi kalau mengenai anak, kalau udah menyangkut hal anak, ternyata tuh nggak bisa. Nggak bisa ternyata, ya kan? Coba bayangin, anak aku disalah-salahin melulu, padahal ternyata sebab akibatnya mereka, dari anak mereka yang nyala-nyalain itu juga. Please deh. Kalau kayak gini harus kayak gimana coba? Keselnya di sini yang bikin itu nggak takut sama apapun kecuali sama Allah, sama bikin salah, tau nggak? Kenapa aku takut sama Allah? Karena dia Tuhan. Ketika Allah berkehendak apapun itu yang mengerikan, takut. Makanya aku takut sama Allah ya. Sama bikin salah. Kenapa? Dengan berbuat salah juga Allah bisa marah. Karena dengan berbuat salah bisa merugikan orang lain. Makanya yang aku selalu takutin dari dulu di dunia ini cuman Allah sama bikin salah. Makanya aku tuh selalu berusaha hati-hati, jaga-jaga, jangan sampai bikin salah. Tapi kalau udah kayak gini, siapa yang salah? Coba. Bullying itu bukan hal yang main-main. Udah banyak kan kejadian, kan kalian tahu sendiri kan? Cuman dari bercanda-canda sampai merenggut nyawa. Ini bukan cuma sama anak-anak sekitar sini, anak-anak mantan teman pengajiannya Nayaka, tapi juga untuk yang teman-teman sekolah dan dimanapun berada yang kenal Nayaka ya. Kita sama-sama belajar aja. Jangan saling menyalahkan. Ketika anak mengeluh di rumah aku tuh pernah belajar, pernah dengar ketika anak dari seorang psikolog bilang, ketika anak itu pulang sekolah atau pulang ngaji bercerita, dengerin aja dulu. Jangan langsung pas denger anak mah aku diinin terus marah, terus langsung menyalahkan anak yang lain itu. Dengerin aja dulu. Kita pelajari aja dulu. Aku tuh selalu kayak gitu loh. Aku selalu belajar itu.
Kalian juga please, aku mohon belajar itu ya. Kita sama-sama belajar. Oke? Supaya nggak ada bullying lagi. Stop bullying. Dari hal-hal bully-bully kecil cuman nyabet-nyabetin, ngeroyok, caci maki, ingat. Sampai bisa merenggut nyawa. Bercanda-canda bisa merenggut nyawa. Stop bullying.